Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang part pertama, bagian pertama yang ada di sini, ya, di sini, eee, mengenai sistem file. Nah, jika kemarin saya sudah membahas, apa itu sistem file dan bagaimana sistem file itu bekerja, dan membahas salah satu sistem file yaitu FAT ya. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas bagaimana sih, sistem file itu menyimpan file ke dalam media penyimpanan dan bagaimana media penyimpanan itu, file itu dibaca dari media penyimpanan dan bagaimana jika, file tersebut dihapus dari media penyimpanan. Termasuk nanti, saya akan ulas sedikit mengenai masalah fragmentasi yang ada di media penyimpanan. Bersama saya di kanal Mas John Cook, selamat menonton. Baik, sini saya akan mencoba simulasikan untuk memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana, proses data itu disimpan. Ini saya kasih simulasi untuk kita menyimpan data. Ketika kita buat sebuah file baru, maka, media penyimpanan kita atau file system kita akan membuat, directory entry baru atau menggunakan yang pernah ada. Setelah itu FAT akan mengupdate cluster yang digunakan untuk menyimpan data, terus kontennya atau filenya tadi akan ditulis ke dalam hard disk. Prosesnya seperti ini. Contoh, saya punya file namanya file a.txt dengan ukuran 1320 byte. Nah, 1320 byte kalau kita balik lagi ke video video hard disk kemarin, video yang hard disk ya. Ini video yang hard disk itu per klasternya adalah 4 sektor atau 2048 byte. Artinya kalau kita punya file besarnya 1320 byte, berarti kita butuh satu klaster untuk menyimpan data. Nah, berarti di sini akan dia tulis ya, klaster untuk menyimpan datanya, terus di sini akan dia update. Jadi ada dua, ini tadi ingat ada 4 instan, ada first cluster, ada starting extend, ya first cluster sama starting extend sama. Ada object name, starting extend, fragmentation, dan cluster allocation. Cluster allocation dan fragmentation akan dicatat oleh ini yang disebut dengan FAT. Terus starting extend dan object name akan dicatat oleh directory entry. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ketika saya punya file b.jpg besarnya 3324, dia akan menempati dua cluster seperti ini. Dan kita misalnya punya tambah dua file lagi, ada file c, pdf, dan d ya. Kalau 2048 berarti dia akan memenuhi pas satu cluster ya. Oke, baik. Nah, di sini ada yang bagian putih, tetap putih, dan ada yang bagian kuning. Akan saya bahas. Apa itu? Ya, yang bagian putih dan kuning. Yang bagian putih itu disebut disk select ya. Yang bagian kuning disebut RAM select. Kesemuanya itu disebut file select atau select space gitu. Beberapa orang nyebutnya dengan select space. Kalau yang kuning itu jadi gini, satu sektor itu nggak boleh kosong. Jadi harus full, 512 itu harus full. Nah, gimana caranya ngefullkan? Nah, itu biasanya diisi dengan RAM select. RAM select ini adalah data random yang diambil dari RAM untuk memenuhi tadi. Oke. Kalau di select, ya itu boleh kosong aja. Satu cluster tempatin hanya satu sektor, tiganya kosong, ya itu no problem. Nggak ada masalah. Oke. Nah, gimana kalau itu dibaca? File tersebut dibaca, prosesnya yang pertama si hard disk akan memerintahkan komputer akan membaca isi directory entry-nya untuk mendapatkan size dan starting extend. Nah, dari starting extend-nya dia akan memetakan cluster chain atau urut-urutan dia tadi menyimpan filenya. Dia minta data ke FAT. Nah, setelah itu baru diperintahkan head untuk baca data. Silakan baca di sektor sekian hingga sekian, ini dan seterusnya.
Gimana kalau dihapus? Kalau data itu dihapus, contohnya saya akan hapus file B, berarti yang warna krem ini, atau apalah namanya warnanya. Prosesnya adalah proses pertama, first character di directory entry-nya, artinya di sininya, di directory entry akan diubah menjadi hexadesimal E5 atau underscore. Ya mungkin teman-teman yang udah pernah coba recovery nanti nemukan file-file yang tulisannya underscore. Oke. Nah, setelah itu cluster yang ada di fat itu di set 0 atau 0. Artinya dia available untuk ditempati oleh file lain. Yang di set itu adalah clusternya, bukan sektornya. Kalau teman-teman dilihat sini, ya sektornya masih ada isinya. Oke. Nah, misalnya saya tambahkan file EPPT itu 4780, dia butuh 3 cluster. Misalnya ini dia reuse gitu ya, reuse dia akan nempatin seperti ini. Nah, sekarang file B tadi itu sama sekali sudah tidak ada. Ya, jadi unrecoverable. Unrecoverable. Jadi ya sudah. Atau mungkin teman-teman pernah ngalamin ketika recovery gitu, nama filenya ada tapi ukurannya 0. Artinya secara fisik dia sudah tidak ada, nama filenya didapat dari mana? Ya dia merecovery directory entry-nya. Seperti itu. Oke. Saya di sini saya simulasikan file C dan E akan saya hapus, berarti yang ini dan yang hijau yang baru saya masukkan akan saya hapus. Jadinya seperti ini. Ini masih ada ya, masih utuh filenya. Lalu saya tambahkan file F gitu, butuh 3 cluster, jadinya seperti ini. Nah, file B sudah murni hilang. File C itu menjadi diselect dari file F. Nah, dan file E tadi itu masih ada sebagian. Kayak gini, mungkin ada yang pernah juga coba recovery gitu, foto terutama gitu, cuma tinggal kaki gitu, kepalanya hilang. Nah itu kasus-kasus seperti file E seperti ini. Nah seperti ini, ya, tinggal ada 2 sektor di sini. Nah kalau yang file C itu juga sama, tapi nanti tekniknya bukan recovery tapi carving. Oke. Nah tentang carving ini saya sudah bahas di video otopsi kalau nggak salah, ya yang ada di sini. Ya. Nah, itu tadi ulasan saya mengenai bagaimana file itu disimpan dalam sebuah media penyimpanan, dibaca, dan juga dihapus, serta bagaimana proses terjadinya fragmentasi di dalam sebuah file system. Jika teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe di bawah, langsung subscribe sekarang, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.